كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada sebuah kaidah yang dikenal oleh para ulama Islam, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Kaidah ini kita akan dapatkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari As-Sunnah yang menguatkan kaidah ini. Di antara yang menunjukkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Maka bagi wanita tersebut, dia mendapatkan hak sebesar kewajiban yang dituntut darinya. Berapa besarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bil ma'ruf, apa yang sudah menjadi kebiasaan, apa yang sudah menjadi adat. Ketika seorang suami memberikan hak kepada istrinya sekian, kepada keluarganya sekian jumlahnya, yang menurut kebiasaan dan adat di situ, itu sudah mencukupi, maka begitulah hukum yang ditetapkan dalam agama kita, agama Islam. Iya, begitu juga ketika para ulama Islam membahas tentang berapa jarak seseorang dikatakan sebagai musafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkata dalam Al-Quran, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas salat kalian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan berapa jarak seseorang itu dikatakan dia telah melakukan perjalanan safar. Dan juga tidak ada tahdid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di sana ada kaidah yang ma'ruf di sisi para ulama, idza syara'a Allahu syar'an falam yuhaddid fa yarji' ila al-uruf. Ketika Allah telah menentukan sebuah syariat dan tidak ditentukan berapa batasannya,
maka itu dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, ketika penduduk Banda Aceh dia berjalan dari Banda Aceh menuju ke Lambaru, secara uruf kita, secara kebiasaan kita ini tidak dikatakan safar. Maka tidak boleh seseorang mengqasar salat di situ. Tapi kalau seandainya seseorang berjalan dari Banda Aceh menuju ke Sigli, menurut kebiasaan masyarakat kita di Aceh itu dikatakan sebagai musafir. Dia butuh persiapan. Dia akan informasikan kepada istrinya. Dia akan memberikan uang jajan, uang belanja untuk istrinya. Dia akan periksa dompetnya, dia akan periksa mobilnya. Ada persiapan-persiapan yang harus dia lakukan secara uruf, secara kebiasaan. Iya, maka kapan menurut kebiasaan sebuah jarak itu dikatakan sebagai jarak safar, maka disitulah boleh seseorang untuk mengqasar salatnya. Ini menunjukkan kepada kita Islam tidak memerangi kebiasaan. Ini menunjukkan kepada kita Islam tidak memerangi yang namanya adat istiadat. Maka datang seorang wanita kepada Nabi SAW dan dia mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan keluargaku. Apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah harta dari suamimu apa yang mencukupi dirimu dan keluargamu. Bil ma'ruf, kata Rasul. Berapa batasan ma'ruf? Batasan ma'ruf apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Seseorang ketika diberikan sekian jumlah uang, maka itu sudah mencukupi, maka itu sudah dikatakan ma'ruf. Iya, tapi kalau seandainya seseorang istri mengambil uang suaminya 1 hari 1 juta untuk uang makan, ini tidak ma'ruf di tempat kita. Ya, yang namanya ma'ruf ambil 100.000 1 hari atau 50.000, itulah yang ma'ruf. Maka itu dijadikan sebagai sumber hukum. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaidah al-adatu muhakkama, sebuah adat itu bisa menjadi sebuah hukum, itu ada batasan-batasan di dalam syariat. Ya, karena sebagian orang hari ini mereka mengatakan ini kearifan lokal. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Yang ucapan mereka ini menghalalkan seluruh adat, seluruh kebiasaan yang ada di masyarakat, tanpa memandang apakah adat itu merupakan adat yang bersesuaian dengan syariat ataukah tidak. Bahkan akhir-akhir ini dijadikan sebagai pegangan agama. Ya, apa saja yang menjadi adat dan kebiasaan di sebuah daerah, itulah Islam. Jadi ketika datang ajaran Islam yang menyimpang dari adat dan kebiasaan mereka, maka adat yang diambil, maka syariat itu dibuang. Ini sebuah kekeliruan. Dan ini bukan cara beretika dengan benar dalam kita bergaul dengan masyarakat. Ya, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang lebih baik akhlak dibandingkan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berkata dalam Al-Quran, innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling terbaik bagaimana cara beliau berinteraksi dengan masyarakat. Tidak ada satupun manusia, saya ulangi kembali, yang paling baik berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di kota Mekah pada waktu itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sunnah,
Nabi SAW berdiri dengan tegak dan menjelaskan tentang jeleknya, bobroknya adat dan istiadat mereka. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka menggantungkan keberuntungan dan kerugian dengan suara burung. Jadi kalau seandainya mereka mendengar suara burung yang tadinya hendak keluar rumah, mereka batalkan keluar rumah karena ini tanda-tanda kemalangan. Dan keyakinan-keyakinan seperti ini, saudara-saudara kaum muslimin, masih banyak kita dapatkan di tempat kita di Aceh ini. Iya, sebagian masyarakat di hari Jumat mereka tidak pergi ke laut. 99% mungkin nelayan tidak ada yang pergi ke laut di hari Jumat. Keyakinan mereka kalau kita pergi ke laut hari Jumat ini adalah akan memberikan kekuatan untuk kita, memberikan malapetaka untuk kita. Kalau seandainya mereka tidak pergi ke Jumat, pergi ke laut di hari Jumat untuk bersegera berangkat ke masjid, ini bagus, ini baik. Tapi justru ketika muadzin mengumandangkan azan di hari Jumat, mereka masih di atas kapal-kapal mereka. Mereka masih dengan rokok-rokok mereka. Mereka masih dengan kesibukan-kesibukan mereka. Ini menunjukkan adat istiadat, kebiasaan itu lebih ditakuti dibandingkan kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah yang ingin kita perang. Adat istiadat yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran. Nabi SAW berdiri dengan tegak. Beliau mengatakan la tiyara. Tidak ada yang nama tiyara tersebut. Tidak ada keberuntungan itu dikaitkan dengan suara burung. Dan juga tidak ada kemalangan itu dikaitkan dengan suara burung. Diperangi oleh Nabi SAW. Apakah kemudian kita berani berkata Rasulullah SAW tidak menghargai kearifan lokal penduduk kota Mekah? Apakah berani kita mengatakan Rasulullah SAW tidak berjalan sebagaimana di mana bumi beliau berpijak dan di mana langit beliau junjung? Apakah demikian para hadirin? Rasul adalah orang yang paling terbaik, saya ulangi kembali. Dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang musyrikin Quraisy. Sudah menjadi adat istiadat mereka, sudah menjadi kebiasaan mereka, mereka paling pantang menikah di bulan Syawal. Ya, tidak ada di antara mereka yang menikah di bulan Syawal. Ini sudah jadi adat mereka. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Rasulullah SAW menikah Aisyah di bulan Syawal. Nabi SAW mendatangi, menjimai Aisyah juga di bulan Syawal. Untuk apa? Rasulullah ingin menampakkan kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Dan juga Rasulullah memberikan pelajaran untuk kita semuanya sebagai umat beliau. Kapan sebuah adat yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka adat tersebut harus kita buang jauh-jauh dan Al-Quran dan sunnah yang harus kita kedepankan. Ini diantara kaidah atau syarat yang disebut oleh para ulama. Kapan sebuah adat itu bisa menjadi hukum di dalam Islam? Ketika adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan sunnah. Namun ketika adat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, walaupun diamalkan 90% oleh masyarakat tersebut, maka itu adalah amalan yang salah dan sunnah Nabi SAW itu harus lebih dikedepankan. Di setiap provinsi, di setiap daerah di negeri kita, mereka punya adat-adat, punya kebiasaan-kebiasaan. Kalau seandainya adat dan kebiasaan itu para hadirin bisa menjadi hukum mutlak, maka tidak perlu Allah menurunkan Al-Quran, tidak perlu Allah menurunkan Rasulnya, tidak perlu Rasulullah diberdakwah. Karena setiap manusia mereka punya adat dan mereka punya kebiasaan mereka masing-masing di tempat mereka. Dan ketika seseorang keliru dalam memahami kaidah ini para hadirin, maka terbukalah pintu-pintu kesyirikan yang sangat banyak. Ketika manusia keliru dalam memahami kaidah ini, terbukalah pintu-pintu kemungkaran yang sangat banyak. Pada hari-hari tertentu,
mereka menyembelih seekor sapi atau mereka menyembelih seekor kambing yang kemudian kepala sapi tersebut dilempar ke lautan. Ini adat, ini merupakan kebiasaan. Tidak boleh seseorang melarangnya, tidak boleh seseorang mengkritiknya, tidak boleh seseorang menyalahkannya, karena al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Perkara-perkara baru dalam agama. Ini subur hari ini di tengah-tengah muslimin dengan dalih ini adat, ini kebiasaan. Kita menjunjung apa yang sudah menjadi kearifan lokal. Para hadirin, kalimat-kalimat inilah kalimat-kalimat yang cukup berbahaya. Syaitan dan bala tentaranya, mereka memiliki satu senjata untuk menggoda anak manusia, yaitu mereka memperindah kalimat-kalimat yang seakan-akan kalimat itulah kalimat yang baik, seakan-akan kalimat itulah kalimat yang bijak. Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang beliau mendekati pohon yang ada dalam surga, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan pernah kau mendekati pohon tersebut, karena dengan kau mendekati pohon tersebut engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Ketika seseorang mendengar pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat, pasti orang akan merasa khawatir, merasa takut. Pohon ini pohon yang pasti jelek, pohon ini pasti pohon yang buruk, pohon ini pasti pohon yang tidak bagus. Pasti orang akan punya pandangan seperti itu. Tapi subhanallah, bagaimana iblis laknatullah alaih menggoda Nabi Adam alaihissalam dengan diubah kalimat yang jelek tadi dengan kalimat yang baik. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau wahai Adam sebuah pohon abadi? Ya, jadi pohon yang kedengarannya angker. Ketika Allah melarang untuk mendekati pohon tersebut, diganti oleh iblis dengan kalimat apa? Pohon khuldi, pohon abadi, dan kerajaan yang tidak pernah hilang. Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, karena hebatnya syaitan, iblis bermain bahasa, beliau lupa kalau Allah melarang mendekati pohon tersebut. Begitu juga pada hari ini. Pelacur. Seseorang ketika mendengar kalimat pelacur adalah kalimat yang menjijikkan. Tetapi ketika diganti PSK, dengarannya apa? Kedengarannya lebih enak. Seakan-akan bukan sebuah dosa. Ketika seorang perempuan, anak perempuan kita, dia punya teman laki-laki. Kalau teman laki-laki itu dikatakan sebagai teman tidurnya, orang tua mungkin akan merasa benci. Tapi diganti, pacar anak saya. Begitulah syaitan dan bala tentaranya menggiring dan mempermainkan manusia. Dan di antara permasalahannya apa yang telah kita sebutkan tadi, kearifan lokal. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Dua kalimat ini menghalalkan segala perkara. Dua kalimat ini menghalalkan kesyirikan kepada Allah. Dua kalimat ini membolehkan menyembelih kepada selain Allah. Dua kalimat ini membolehkan untuk kita beribadah kepada selain Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu para hadirin dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berhati-hatilah. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Tidak lama lagi kita akan dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin. Sementara syubhat, asyahwat, jalan-jalan yang menggiring kita ke dalam kesesatan begitu banyak. Maka tentunya tidak ada pertolongan yang harus kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan selanjutnya dan yang terakhir, saudara-saudara kaum muslimin, sudah menjadi kebiasaan dan adat manusia selalu menginginkan adanya keamanan untuk dirinya. Manusia ingin selalu mendapatkan ketentraman untuk dirinya. Bahkan hewan sekalipun yang tidak punya akal, mereka menginginkan adanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupannya. Oleh karena itu saya ingatkan sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum amanan fi sarbihi wa muafa fi jasadi
wa indahu qutu yaumih fa ka'annama huizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu, sehat badannya, dan dia memiliki makanan yang cukup dimakan satu hari. Kalau seandainya kita tidak bekerja di besok hari, tidak ada makanan yang bisa kita makan. Tetapi kalau seandainya ada makanan yang menjamin kita bisa hidup sampai besok satu hari, apa kata Rasulullah? Seakan-akan dunia itu telah berada di bawah kakinya. Jagalah kenikmatan amal ini, saudara-saudaraku. Ya, tutup telinga kita provokasi-provokasi di luar sana. Ya, yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang terkadang sesuatu yang ingin kita dapatkan belum tentu akan kita raih, tetapi kemudaratan itu pasti akan terjadi bagi kita. Sudah cukup negara Yaman sebagai contoh. Sudah cukup negara Libya sebagai contoh. Sudah cukup Suriah sebagai contoh. Bersyukurlah dengan nikmat yang telah Allah berikan untuk kita ini. Dan jauhi hal-hal dan perkara-perkara yang dengannya Allah mencabut keamanan pada diri kita. Kita ingin melihat anak-anak bermain-main di sore hari. Kita ingin bisa sholat, bisa sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai perbuatan-perbuatan konyol kita, kesemangatan tanpa dibarengi dengan ilmu dan pijakan-pijakan yang jelas dalam agama, justru kerusakan demi kerusakan yang akan kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayatil dzikr. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus salat.